Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah, kelonggaran waktu, sehingga kita bisa menyempatkan, meluangkan waktu kita ke masjid ini dalam rangka tholabul ilmi, dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dalam lingkaran taklim ini. Semoga ini wujud kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim sore maghrib ini. Bab itu kitab fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Fathul Qoribul Mujib, yaitu kitab fikih. Masih bab ini, bab hal-hal yang membatalkan sholat bagian yang ketiga. Ini berarti bab hal yang membatalkan sholat ini pertemuan yang ketiga, Pak ya. Pertemuan yang ketiga. Halo, masih dengung, Pak? Udah cukup? Halo? Halo? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Wa taghyirun niyati. Ini yang keberapa ini? 11 kemarin kan. Hal-hal yang membatalkan sholat. Faslun fi mubtilatis sholati walladhi yubtilu sholati ahada asyara syai'an. Ada 11. Yang keberapa ini? Di dalam ya. Oke Pak ya. Cek sound. Cek 1 2. Cek. Oh ada getarannya Pak Jenny tadi ya. Wah Pak Jenny bawa setrum. 11 10 9 8 7. Yang nomor 6 wat taghyirun niyati. Yang nomor 6 berubahnya niat. Ka'ayyan wiya
wa ka'ayyan ya qadine niat sapa wong al khuruja ing metu minas sholati saking salat. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat yang nomor 6 adalah apa? Berubahnya niat. Berubahnya niat ini baik berubahnya di awal apa? Di awal takbir maupun di tengah-tengah sholat. Nah, ketika sudah takbiratul Allahu Akbar usolli fardhol maghribi salasa rokaatim mustaqbilal kiblati ada ma'mumal lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, kemudian di tengah-tengah sholat habis takbir baca Fatihah 1 rakaat, ada niat mau keluar dari sholat, ka'ayyan wiyal khuruja minas sholat, niat keluar dari sholat. Maksudnya apa? Mau membatalkan sholatnya. Contoh umpamanya, ketika sudah takbir baca Fatihah, ya nanti kalau hujan, ya tadi kan saya jemur baju di depan, kalau hujan sholatku saya batalin. Ini seketika langsung sholatnya batal. Nah, walaupun itu apa? Karena apa? Walaupun itu tidak diucapkan lewat lisan, di batin dalam pikiran dalam hati. Kalau nanti hujan, kalau enggak tak angkat tuh nanti repot semua. Apa mungkin alasannya hujan atau pas lagi lagi ngecor ya, ngecor apa lantai, mengkhawatirkan kalau hujan ada sesuatu yang berabe, nanti kalau hujan saya batalin. Seketika langsung sholatnya batal. Nah, inilah perlunya kita taklim gitu Pak ya, perlunya kita taklim. Atau niat keluar dari sholat sebelum takbiratul ihram. Wah, sebelum takbiratul ihram dia sudah apa? Seakan-akan apa? Punya maksud. Nanti kalau saya lagi sholat, tamu yang kita tunggu datang, pokoknya selalu saya batalin. Itu berarti dia belum takbiratul ihram. Kalau dia takbiratul ihram langsung sholatnya batal. Makanya inilah perlunya perlunya ditata niat. Ketika kita sholat ya konsentrasi penuh, hilangkan dulu keperluan yang lain kita tinggalkan sejenak, paling lama 10 menit. Nah, ini tujuannya apa? Seperti itu. Takutnya apa? Itu merubah niat kita sehingga bisa membatalkan sholat. Namun lain merubah niat ini bagi seorang yang sholat munfarid di masjid umpamanya ya. Kita mau sholat di masjid, nggak ada sholat jamaah, kita nunggu lama, nggak ada yang datang sholat jamaah. Kemudian kita sholat sendiri, Allahu Akbar, sholat zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, dapat 1 rakaat ya. Tiba-tiba Pak Arif datang bersama jamaah yang lain mendirikan sholat jamaah, sholat jamaah. Lah ini bagaimana? Lah ini ada keterangan yang lain ya, wa nutiba limun faridin ro'a jama'atan, malah disunatkan, dianjurkan. Wa nutiba dan dianjurkan limun faridin bagi orang yang sholat sendirian,
Ro'a jama'atan, ketika dia melihat di situ sedang ada sholat jamaah, ada sholat jamaah, karena dia sholat sendiri pahalanya 1 derajat, sholat jamaah pahalanya 27 derajat. Masru'atan, sholat jamaah itu sedang dilakukan. Kemudian ayyuqalliba fardahu al-hadira lal fa'itan naflan mutlaqon wa yusallimu min raq'ataini. Nah, dia tadi kan niatnya sholat duhur pamannya, atau sholat asar, atau sholat isya. Kemudian yuqallibu fardahu al-hadir, tapi dengan catatan ini sholatnya sholat ada, bukan sholat qadha, sholat ada sesuai dengan waktu yang tepat itu Pak ya. Dirubah menjadi sholat sunat, dirubah menjadi sholat sunat, diteruskan 2 rakaat kemudian salam. Jadi dirubah niatnya, dirubah jadi sholat sunat mutlak, dirubah menjadi sholat sunat mutlak. Pokoknya sholat sunat aja gitu ya. Kemudian salam mengikuti jamaah yang sudah ada. Kalau merubah niat di tengah-tengah sholat seperti itu dengan kondisi mengutamakan sholat jamaah, itu malah dianjurkan. Malah menurut pendapat ulama yang lain, walaupun kita baru dapat 1 rakaat ya, langsung tahiyat salam, niatnya juga begitu, sholat sunat. Apa ada sholat sunat 1 rakaat? Sholat witir ada ya. Jadi sholatnya sholat sunat mutlak. Bahkan baru umpamanya sholat 4 rakaat, baru dapat 3 rakaat, masih dianjurkan, dia dapat pahalanya sholat sunat dan bisa mengejar pahalanya sholat jamaah, walaupun itu dia merubah niatnya sholat di tengah-tengah sholat boleh. Jadi kalau merubah niat tanpa ada alasannya seperti itu tadi, itu yang bisa membatalkan sholat, bisa membatalkan sholat. Masuk Pak ya? Niatnya di dalam hati, tadi kan sholat duhur pamannya ya, karena baru dapat 1 rakaat ya, dituntaskan 2 rakaat, niatnya saya sholat sunat mutlak gitu ya. Dalam hati boleh, dalam hati, diniatkan dalam hati. Posisi apapun, mau berdiri, mau ruku, apa sujud, langsung diniatkan apa nakalun niyah, intiqalun niyah, niatnya dirubah, ganti sholat sunat mutlak, supaya kita bisa mengikuti sholat jamaah. Tapi dengan catatan itu sholat ada Pak? Sholat ada, sholat yang umpamanya kita lagi sholat asar, baru dapat 1 rakaat, itu ada orang yang mendirikan sholat jamaah sholat asar. Lain halnya kalau kita lagi qadha umpamanya ya, qadha, dia lagi qadha atau sholat jamaah qashar, nggak boleh, diteruskan seperti biasa. Ini dengan catatan sholatnya waktu yang sama ya. Iya. Gimana? Kalau kita sudah selesai kemarin, ya. Kemudian baru datang jamaahnya, itu apa enggak dianjurkan? Enggak dianjurkan, karena tidak ada mengulang sholat fardu. Karena ketika kita sudah sholat sendirian, sholatnya sudah sempurna, dianjurkan bahwa tidak diperbolehkan mengulang sholatnya
sholatnya lagi, karena tidak ada sholat fardu yang double, kecuali kata tadi itu walaupun baru dapat 3 rakaat salam niat sholat sunat mengikuti sholat jamaah. Saking begitunya pentingnya sholat jamaah apa ya, saking begitunya sholat jamaah ya, yang berkaitan dengan kemarin sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum sampai apa, karena istiqomah sholat jamaah bahwa iblis pun menjaganya, bukan hanya malaikat yang menjaga, iblis pun ikut menjaga Abdullah bin Umi Maktum. Nah, ini berkaitan dengan kemarin. Kalau kemarin itu fadilul amal, kalau sekarang yang berkaitan dengan syariatnya, aturannya, tata caranya gitu Pak ya. Ya. Nah, kalau kita mengikuti makmum terhadap sholatnya orang itu, walaupun dia sholat sunat, kita tetap sholatnya sah. Umpamanya Pak Jaini sholat sunat badal maghrib, ya sebagai sholat maghrib. Kemudian Pak Budi datang, dikira itu Pak Jaini sholat maghrib, ya sholat maghrib. Sholat maghrib kok 2 rakaat salam. Nah gitu kan, walaupun Pak Jaini 2 rakaat salam, sholatnya Pak Abudi tetap sah, meneruskan 1 rakaat lagi. Maksud Pak ya? Itu. Oh gitu. Walaupun asal kita mengikuti dia itu saya nggak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu dia itu mau sholat jamaah atau sholat sunat, asal kita nggak tahu mengikuti makmum dia, sholat kita sah, tetap diteruskan. Tapi kalau kita sudah tahu ya itu orang sholat jamak kosor, kita mengikuti, nggak boleh. Sholat kita nggak dianggap. Orang itu nggak tahu sholat sunnah, kok kita mengikuti di belakangnya. Nah, ini berarti kalau kita sudah tahu mengikuti berarti sengaja. Kenapa? Kan dia lagi sholat. Nah. Lagi ini langsung ruko. Itu gimana ya? Jadi seolah-olah nggak mau gitu diikutin. Bukannya nggak mau, dia waktunya sudah, waktu baca suratnya sudah selesai. Belum lama, istilahnya baru. Mungkin dia sholat sudah kali. Ya. Begitu masuk, saya ngikut begini langsung ruko. Nah dia baca Fatihahnya kapan itu? Ayo. Nah, berarti kita husnudon aja. Kita husnudon aja. Makanya ada yang mengatakan bahwa kalau kita menjadikan orang itu imam, kita sholat di belakangnya, apabila kita itu imamnya 1, makmumnya di belakang 1, nggak usah ditoel, cukup sholat di dekat sampingnya kanan aja. Nah, takbirnya agak kencengin biar dia dengan Allahu Akbar. Itu berarti dia tahu bahwa kita dijadikan imam. Nah, nggak ada sunahkan untuk apa Noel gitu, nggak ada. Justru itu malah apa, dikhawatirkan nanti apa, orangnya yang detail itu kaget, wih ini orang apa tadi yang lewat siapa gitu ya. Nah, itu lebih baiknya apa, kita barisnya agak ke depan, kira-kira apa di samping dia apa. Kalau kita lihat samping ada orang ikut di samping kita kan pasti apa, walaupun kita nggak nengok itu pasti apa kelihatan. Gimana Pak? Gimana makmumnya 2? Kalau makmumnya 2 berarti yang di belakang sudah ada, berarti kan kita tinggal ngikutin gitu. Oh gitu. Kodenya berarti takbirnya dikencengin di belakangnya. Allahu Akbar.
Oh berarti, nah itulah istilahnya apa? Pentingnya apa? Pentingnya saling apa? Saling mengetahui, imamnya tahu, makmumnya tahu gitu Pak ya. Gitu Pak ya. 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 Gimana? Untuk yang imam itu kan niat pertamanya sholat sendiri. Nah, dirubah dalam hati. Ya, ada yang mengatakan bahwa niatnya dirubah menjadi imam, ada yang otomatis walaupun dia enggak tadinya sholat munfarid, karena di belakangnya ada makmum, otomatis menjadi sholat jamaah, gitu Pak ya. Woi, monggo. Juga ngikutin dia lagi sholat sunnah, tapi dia masih kode. Oh ya berarti kita harus ngerti lah kalau dia nggak kasih kode. Nggak apa-apa buat yang dia gitu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Allahu Akbar, dia lagi gini gitu ya. Ya, ada yang ngasih kode seperti itu. Istilahnya Pak Iklam. Nah, Iklam memberi apa? Memberi abab bahwa dia sholat. Justru orang yang lebih tahu nggak usah ngasih kode, biarin aja dia ngikut gitu. Seharusnya nggak usah ngasih kode. Baca surat anu kali, surat pelunasan rumah kali. Itu lama. Walaupun ayat seperti itu kita umpama diikuti orang lagi sholat sunat, nggak usah kasih apa-apa. Itu dianjurkan kita apa? Kita diam. Karena apa? Dia mengikuti, mereka mendapatkan sholat jamaah. Tapi sholat kita tetap sholat sunat biasa. Tapi kan nggak semua orang tahu masa kalau sholat sunnah itu diikutin boleh gitu. Kecuali yang ngaji gitu. Nah, makanya ini pentingnya. Kita sholat sunnah begini langsung begini nggak boleh. Begini jadi sholat sunnah itu nggak boleh diikutin. Harusnya nggak perlu pakai kode begini, jangan, nggak usah. Kita sholat sunat pada maghrib atau sholat sunat duhur gitu ya. Kemudian tiba-tiba di belakangnya ada yang ikutin, dia biarin aja gitu. Ya, biarin aja. Kita dapat 2 rakaat salam, dia meneruskan 2 rakaat salam. Ya, walaupun biasanya cirinya kalau orang habis sholat sunat, habis assalamualaikum langsung bubar, berdiri gitu kan ya. Lain kalau sholat ada, walaupun hanya istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, biasanya agak tunggu sebentar gitu ya. Misalnya kasusnya kayak tadi tuh, kita sholat sunnah dia diikutin sama jamaah. Si jamaah ini kan berarti niatnya sholat fardu ya. Kita udah selesai sholat sunnah, nggak ada orang yang lain. Nanti kita mau lagi jadi makmum dia nih. Gimana? Oh, kita lagi sholat sunat, ya. Si jamaah datang 1 orang. Baru sholat fardu nih. Iya. Kita baru sholat sunnah, nggak ada yang lain lagi. Berarti kan 1 orang baru nih. Kita mundur jadi makmum dia berarti. Iya, berarti Pak Jono sholat sunatnya dirampungkan. Tadi kan dia sholat fardu, bener, muter ke belakang lagi ngikutin sholat dia lagi. Tapi dengan catatan jangan begitu lagi. Orang itu lagi, itu muter terus gitu. Ya namanya apa? Ilmu fikih itu banyak kemungkinan. Ya, banyak kemungkinan. Istilahnya apa? Kalau dalam ilmu nahwu itu wal yukos malam yukol. Wal yukos, bikinlah contoh yang belum pernah terjadi, yang sudah terjadi seperti itu gitu loh. Nah, makanya ilmu fikih itu kemungkinannya banyak. Hal-hal yang pada saat itu belum dibahas, kemudian di kemudian hari akan muncul. Nah, kemudian ini qala al-Mawardi, kita ambilkan redaksi dari yang lain. Tadi kan mengubah niat di tengah-tengah sholat dari fardu ke sunat, ya Pak ya, itu boleh.
kan boleh. Kemudian naqlu fardin ila fardin fala yahsulu wahidun minhuma. Di tengah-tengah sholat dia merubah yang tadinya itu apa? Dia umpamanya usolli fardhol isya'i, niat pertamanya sholat isya gitu. Sholat isya, Allahu Akbar. Kemudian dirubah dengan sholat subuh umpamanya. Sholat subuh. Fala yaksulu wahidun minhuma. Ya, fala yaksulu wahidun minhuma. Berarti apa? Sholatnya tidak sah, tidak jadi. Kalau dari fardu ke sunat boleh jadi, ya. Kalau dari fardu ke sunat boleh, tapi dengan catatan tadi mengejar sholat jamaah. Kemudian naqlu naflin ila fardin, naqlu naflin ila fardin, mengubah niat sholat sunat dirubah menjadi sholat fardu. Ya, contoh umpamanya dia lagi sholat, niatnya sholat sunat subuh, usolli sunnatas subuhi rakaataini lillahi ta'ala. Ya. Tiba-tiba habis niat itu, padahal kan tadi harusnya sholat subuh, kemudian niatnya berubah, niat saya sholat subuh diganti dengan niat subuh. Fala yahsulu wahidun minhuma, niatnya juga tidak jadi. Masuk Pak ya? Nah, berarti apa? Merubah niat di tengah-tengah sholat dengan catatan tidak ada alasan seperti tadi, itu tidak diperbolehkan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kemudian menggantungkan niat sebelum sholat. Jangan sampai dia belum sholat, sholatnya sudah batal duluan. Tadi itu, kalau nanti saya mau sholat dah, nanti kalau tamunya datang, sholat saya batalin. Itu berarti apa? Sudah diancam, niatnya sudah diancam. Mendingan tidak sholat, ntar aja dulu sholatnya. Nah, gitu ya. Berarti hal yang batalkan sholat diantaranya berubahnya niat, artinya keluar dari niatnya keluar dari sholat. Ya. Niatnya takbiratul ihram, niatnya sholat itu kita inda takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu ketika kita baca Allahu Akbar, kalau nawai usolli fardhol maghribi, itu bukan niat untuk menuntun agar niat kita nanti seperti itu loh gitu. Jadi niatnya itu bukan niat tempatnya di hati. Niat tuh tempatnya di hati. Kok niatnya di sana sudah niat? Itu berarti dia nggak baca usolli. Boleh nggak apa usollinya sambil jalan nggak apa, tapi yang penting niat saya sholat maghrib 3 rakaat ketika takbir gitu. Allahu Akbar. Itu Pak ya. Usollinya sambil bener nggak apa-apa, usollinya sambil jalan nggak apa-apa. Umpamanya usollinya baru dari sop ketiga nih ya, salam Allahu Akbar. Nah, tapi karena kita ini pengikut madzhab Syafi'i, takbirnya dipanjangin, Allahu Akbar. Ya. Ketika kita takbir Allahu Akbar supaya
bacaan dalam hati kita, bacaan niat ini pas, tidak kurang. Paham Pak ya? Allahu Akbar, niat saya sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, karena Allah. Nah, karena Allah, tangan udah baru sampai di dada, sedekap lagi. Oh Pak Udin, monggo. Itu yang kabel-kabel tadi Pak, kalau kita mungkin jamaah itu kan ada yang ditawar, ada yang imamnya ngasih kabel. Itu enaknya apa yang sahnya pakai kabel itu yang lebih kencang. Allahu Akbar itu yang lebih. Karena di situ tidak dianjurkan apa tadi yang diikutin jamaah kasih apa begini, nggak ada ya. Kemudian ngasih tahu dengan ditowel juga nggak ada. Kemudian lebih baik takbirnya apa? Dikencengin Allahu Akbar gitu. Walaupun apa? Imam itu enggak ada bacaan baik rukun maupun sunat yang dibaca kencang ketika sholat jahar maupun sholat sirri, kecuali bacaan amin itu makmum boleh baca kencang. Selain itu nggak boleh baca kencang, kecuali memberi apa? Kemudian boleh membaca kencang lagi ketika membaca dzikir mengingatkan imam lagi salah, subhanallah, atau mengingatkan imam bacaan apa fatihahnya salah, bacaan ayatnya salah, kencang supaya imam ngerti kalau dia apa lagi salah. Kemudian takbir sebagai apa? Tapi dengan catatan takbiratul ihramnya kena dibaca kencang. Niatnya apa? Betul-betul niat membaca takbiratul ihram dengan niat memberi apa? Memberitahu kepada imam bahwa saya ini makmummu bang, aku ini makmum sama kamu bang. Jangan niat begitu. Niatnya kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Berarti kalau imamnya ini ngerti, oh berarti ada yang mengikuti imam di belakang saya. Itu Pak ya? Dengan di toel dia sholat maghrib dia bersama rakaat. Iya. Keduanya baca surat lagi dia tuh. Iya. Tapi dia nggak baca, kita diam aja nggak apa-apa. Biasa kan amin gitu. Fatihah selesai kan kita amin gitu kan. Iya. Iya. Dia agak gitu loh, dia ada makmum. Ya kalau dia agak gimana Pak? Jadi dia sholat maghrib. Baru rakaat. Terus kita di belakangnya di sampingnya nih. Tapi dia nggak baca surat. Keduanya yang setelah Fatihah. Kita ikut nggak apa-apa itu. Amin Pak. Nggak apa-apa, maksudnya amin kan sunnah. Iya. Kalau pokoknya kita nggak baca amin juga nggak masalah. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ya, gitu Pak ya. Ya. Ada lagi pertanyaan lagi? Iya. Takbir intikal. Ya. Kembali lagi bahwa takbir intikal Allahu Akbar itu juga sunnah hukumnya. Itu juga sunnah. Memang kalau imamnya itu ngerti, walaupun itu apa? Walaupun itu sholat sirri, takbir intikalnya supaya minimal makmum yang di belakangnya dengar. Makmum yang di belakangnya dengar Allahu Akbar. Kalaupun mereka tidak apa, takbir intikalnya tidak kencang, ya nggak jadi masalah. Karena apa? Mengeraskan takbir intikal itu juga hukumnya sunnah. Nah, justru itu ya. Nah. Ya, mungkin kalau istilahnya Pak, kalau kita dekat imam, makmum sama imam, mungkin pergerakan imam walaupun dia takbir intikalnya nggak kencang, mungkin kita tahu pakai rasa gitu ya, pakai perasaan. Tapi seharusnya kalau dia jadi makmum, ya walaupun di siang hari takbir intikalnya minimal kedengeran makmum di belakangnya. Nah inilah pentingnya apa? Pentingnya saling
saling mengingatkan kan gitu Pak ya. Pentingnya saling mengingatkan. Kalau misalkan kita sholat sendirian di masjid, saya dengar ada salah satu kiai yang membolehkan kalau misalkan kita sholat sendiri di masjid, waktunya sudah masuk, ternyata tidak ada jamaahnya gitu kan, kemudian kita niatkan sholat itu sebagai imam. Nah itu gimana kalau seperti itu? Ya enggak, kita tetap sholat sendiri. Enggak bisa. Memang makmumnya siapa? Malaikat. Enggak. Karena Pak, kalau kita menyatakan imaman berarti kita harus jadi imam. Kalau jadi imam minimum ada makmum satu, walaupun itu anak kecil, sah dalam sholat jamaah, tapi dengan catatan anak kecil yang sudah baligh, Kalau kita tetap belum ada jamaah, kita walaupun berdiri depan imam ini, ya Pak ya, depan imam ini sajadah, tetap niatnya apa? Sendiri. Ada alillahi ta'ala, jangan makmuman lillahi ta'ala. Nanti nyalain kaidah. Kalau dia imaman berarti kan harus ada makmum, padahal makmumnya nggak ada. Seperti itu Pak ya. Berarti batalnya sholat jamaah tadi yang nomor 6 adalah apa? Berubahnya niat. Kemudian nomor 7 wastidbarul kiblati, lan ngungkuri kiblat, membelakangi kiblat. Ka ayyaj'ala kaya tinin dadiake sapa musolli ha ing kiblat khalfa dhahrihi ing burine gegere wong. Jadi syaratnya orang sholat kemarin kan harus menghadap kiblat. Nah, kiblatnya orang sholat adalah Ka'bah, gitu Pak ya. Kiblat kemarin sampaikan kiblatnya orang sholat adalah Ka'bah. Kalau kiblatnya orang sujud, sajadah. Masa ada orang sujud, Allahu Akbar ini, enggak ada. Kiblatnya orang sujud tetap saja ke tempat sujud. Kiblatnya orang sholat adalah Ka'bah. Lah Ka'bah di sini di mana? Karena tempat ibadah kita masjid musola sudah waktu bikinnya sudah dicari apa? Arah kiblat. Nah, berarti kalau arah kiblat masjidnya madhab sono, ya berarti sholatnya madhab sono. Kemudian kita lagi sholat membelakangi kiblat. Nah, biasanya kalau dari awal kamu udah menghadap kiblat, barangkali kita kali sholat ada teman iseng diangkat dimadepin ngalor. Ada kan Pak? Kalau terjadi seperti itu cepat kita balik. Jadi sebagaimana kalau kita lagi sholat, baju kita terbuka auratnya karena angin, karena disenggol orang, sengaja dibuka teman, langsung dibalikin. Begitu juga kalau kita lagi sholat, tiba-tiba ada yang ngangkat, temen ngerjain diangkat, ya dihadapin ngalor dan begitu, harus dibalikin, segera kembali. Langsung seketika. Kalau kita dibiarkan beberapa saat, berarti sengaja kita membelakangi kiblat. Kemudian membelakangi kiblat ini apa? Dengan tanpa ada udzur. Lain dia membelakangi kiblat karena ada udzur, seperti sholat khauf. Sholat ketika lagi peperangan, kamu membelakangi kiblat. Nah, karena itu apa? Ada udzur. Kalau tanpa ada udzur, dia membelakangi kiblat, berarti sholatnya tidak sah. Kemudian nomor 8. Monggo. Nah, termasuk syarat
syaratnya sholat mengetahui masuknya waktu sholat, ya. Kemudian mengetahui arah kiblat. Mengetahui arah kiblat, satu yakin, bertanya kepada orang yang dipercaya, Pak, arah kiblat mana? Kalau nggak tahu orang yang ditanyain, nggak ada, kita nanya sama orang yang nggak ada yang kita tanyain, Pak, arah kiblat mana? Nggak tahu. Terus kita ijtihad nanya. Kalau nggak nanya, oh berarti kita punya keyakinan arah kiblat ke sana, lihat matahari. Atau apa? Kita punya keyakinan yang kuat bahwa arah kiblat di sana, ya. Arah kiblat di sana namanya. Setelah kita sholat sudah selesai, tiba-tiba ada orang sholat, kok madhep ke sana, berarti kiblatnya ke sono, ya. Gitu Pak ya. Sholat kita diulang nggak? Sholat kita diulang nggak? Nggak perlu diulang karena kita sudah ijtihad mengetahui oh kiblatnya di sana. Walaupun itu bertolak belakang. Tadi sholat kita ke sono, padahal kiblatnya ke sono, tapi yakin saya kiblatnya di sono. Nah, sholat sudah selesai, berarti nggak usah diulang sholatnya. Kalau di tengah sholat, Apa? kita tengah sholat, tapi ada orang yang baru masuk ke musola itu ngasih tahu, salah kiblat. Oh, kalau begitu ya harus dibatalin. Kalau nggak dibatalin apa? Langsung berubah arah. Nggak usah ngulang dari awal. Umpamanya Pak Irman madhep ke sana, ya, madhep ngalor. Ada tentang Pak kiblatnya ke sono, ya langsung berubah. Langsung apa? Arah kiblatnya diubah. Rakaat tadi yang sudah lihat gimana? Tinggal meneruskan saja. Karena tadi kan kita pertama sholat sudah ijtihad mengetahui arah kiblat, ternyata salah, ya. Jadi tak ubahnya seperti apa? Kita lagi baca apa? Lagi sholat dikira sudah 3 rakaat, duduk tahiyat akhir, makmum mengingatkan subhanallah, berarti kurang 1 rakaat, ibaratnya seperti itu. Tak ubahnya seperti itu Pak ya. Wal aklu, makan, wasarbu dan minum. Ini baik kasiron kanal makulu iku kasiron ake kana ono opo al aklu al makulu kang den pangan wal masruf kang den minum alkolilan utosite. Baik makan minum yang dimakan itu sedikit. Memungkinkan nggak orang lagi sholat makan? Nggak mungkinkan. Ini biasanya apa? Kita habis makan, ya, habis makan panggang, nah, habis makan panggang sate kambing, kemudian masih nyelip di gigi, ya, habis wudhu, Allahu Akbar, nah, sambil dengerin imam baca Fatihah, giginya nemu apa? Lidahnya nemu sisa makanan. Kemudian ditelan, berarti hukumnya sama juga seperti dia makan batal. Bagaimana caranya? Dikeluarin aja, ya, dikeluarin lewat lidah. Kemudian gambarannya seperti itu. Kemudian pokoknya barang yang asalnya itu dari luar mulut, ya, walaupun itu berminggu-minggu tempatnya di situ, itu masuk kategori barang luar. Apabila dia sholat, kok itu keluar dari tempatnya, kita telan, sama hukumnya seperti dia lagi makan. Kemudian termasuk lur atau ludah, ludah, barang yang ada di dalam mulut. Ini kan barang asli mulut, liur, ludah. Ini kalau masih di dalam bibir itu masuk kategori barang asli di dalam mulut. Apabila itu ditelan nggak jadi masalah. Umpamanya lagi batuk keluar lihat, ditelan lagi nggak batal, nggak termasuk makan. Kecuali
ludah atau riak sudah keluar dari bibirnya. Umpamanya sengaja sholat lagi keluarin bibir, ludah dikeluarin di depan bibir, kemudian ditelan lagi, sama juga dia kategori seperti orang minum air, batal sholatnya. Baik, termasuk air mata. Umpamanya waktunya udah habis Pak ya, ini sebentar lagi biar tangga tanggung. Umpamanya kita lagi sholat di dalam ruangan, dalam masjid, jamaahnya banyak, nggak ada suasana, cuacanya panas, nggak ada kipas, nggak ada AC, keringat nyucur ya, kemudian tiba di bibir, masuk ke dalam, lumayan lah ditelan keringatnya, batal. Begitu juga lagi sholat Id di luar, tiba-tiba kena hujan, air hujan, ya akhirnya Pak kena hujan kan, kena muka pasti kan kena mulut, lewat mulut, kemudian ya lumayan dikelametin, akhirnya bibirnya dibasahin, ditelan, batal. Lebih amannya gimana? Ya udah bibirnya nutup, bibirnya ditutup. Bagaimana dengan bacaan-bacaannya? Ya diusahakan kita bajunya kita pokoknya keringatan atau air hujan tadi langsung dilap pakai baju yang ada di tangan, boleh, nggak apa-apa. Pokoknya ada keringat supaya ini nggak sampai turun ke bibir, nggak sampai ketelan, langsung bisa pakai baju yang di tangan. Kalau nggak baju di tangan, pokoknya bisa pakai tangan supaya itu nggak masuk ke dalam, nggak jadi masalah. Gitu Pak ya. Illa ayyakuna saksu fi hadis surati jahilan. Wallahu alam bisawab. Mungkin besok untuk bab itu yang batalnya sholat yang makan dan minum, ini contohnya masih banyak, nanti kita kasih gambar yang lebih banyak lagi. Soalnya ini tidak satu item aja, contohnya banyak. Wal qahqahatu wallahu alam bisawab. Gimana Pak? Ya nanti bab wudu, nanti habis batalan sholat selesai, nanti bab wudu langsung praktek Pak ya. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama'a min ahlil ilmi wa lil iman wa lit taqwa wa lil ibadah wa lil qur'an wa lil rizqi wa lid du'a wa lil khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.